Kematian Syam Kamurzaman, tokoh PKI yang kontroversial. Berjumpa lagi dengan Aswir Astaman Channel. Pemirsa sekalian, kalau kita lihat film tentang G30S PKI, ketika peristiwa itu terjadi, nampak beberapa tokoh yang memegang peranan penting dari kelompok militer dan sipil pelaku gerakan tersebut. Dari kelompok militer adalah Untung dan Brigjen Suparto, sedangkan dari kelompok sipil adalah Syam Kamurzaman. Nah, dalam video ini kita akan menyoroti Syam Kamurzaman yang kontroversial yang menimbulkan bermacam tanda tanya. Syam Kamurzaman, salah satu tokoh penting dalam Partai Komunis Indonesia, PKI, telah menjadi figur kontroversial dalam sejarah Indonesia, terutama terkait dengan perannya dalam peristiwa G30S, PKI pada tahun 1965. Kematian Syam menyisakan banyak pertanyaan, mengingat perannya yang sentral di balik layar dalam partai yang pernah menjadi kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum tragedi tersebut terjadi. Syam Kamurzaman lahir pada 20 Februari 1924 di Blitar, Jawa Timur. Meskipun namanya tidak sepopuler dengan Aidit, Enjoto, atau Lukman, Syam adalah tokoh penting yang bergerak di balik layar. Sebagai tokoh PKI, ia berperan besar dalam strategi dan pengorganisasian internal partai. Ia dikenal sebagai orang yang dipercaya memimpin organisasi rahasia partai dan memegang banyak informasi sensitif yang terkait dengan gerakan tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, PKI mulai berkembang pesat, terutama pada 1950-an dan awal 1960-an, dengan dukungan dari kelompok petani, buruh, dan intelektual progresif. Syam turut memainkan peran penting dalam mengordinasikan strategi politik partai, termasuk usaha untuk memperluas pengaruh di kalangan militer, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penting dalam peristiwa G30S. Keterlibatan Syam Kamurzaman dalam G30S PKI adalah salah satu hal yang paling kontroversial dalam sejarah hidupnya. Beberapa sejarawan menyebut bahwa Syam adalah penghubung antara PKI dengan kelompok militer yang terlibat dalam kudeta tersebut. Ia dikatakan menjadi salah satu dalang di balik rencana penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat, yang kemudian dikenal sebagai Dewan Jenderal. Namun, peran Syam dalam G30S PKI masih diperdebatkan. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa Syam memiliki peran penting dalam perencanaan kudeta. Sementara yang lain berpendapat ia lebih merupakan bagian dari skenario yang jauh lebih kompleks. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Syam adalah tokoh yang dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan lain dalam perebutan kekuasaan di Indonesia pada masa itu. Setelah kudeta gagal dan pemerintahan Soekarno jatuh, PKI menjadi target utama penangkapan. Ribuan anggota dan simpatisan PKI diburu, dipenjara, dan dieksekusi tanpa pengadilan yang jelas. Syam, sebagai tokoh penting PKI, menjadi salah satu orang yang dicari oleh pemerintah baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Syam Kamaruzaman akhirnya ditangkap oleh rezim Orde Baru pada tahun 1967. Dalam penahanan ini, Syam memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada pemeriksa tentang apa saja yang ingin diketahui oleh integrator. Ia sangat kooperatif sehingga para tahanan PKI lain banyak yang merasa kaget dan berusaha menghindar darinya. Dan dia diberi keistimewaan. Perlakuan istimewa ini menimbulkan rumor bahwa ia adalah agen ganda. Meskipun dalam pengadilan ia dijatuhi hukuman mati. Namun, detail mengenai kematiannya tidak banyak diketahui publik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia dieksekusi tanpa proses pengadilan yang adil, seperti banyak anggota PKI lainnya. Kematian Syam menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia yang masih diperdebatkan hingga kini. Seperti banyak tokoh PKI lainnya, kisah hidup dan kematiannya penuh dengan misteri dan tanda tanya. Meskipun Syam dianggap sebagai salah satu otak di balik peristiwa G30S, banyak yang percaya bahwa ia hanya merupakan pion dalam konstelasi politik yang jauh lebih besar pada saat itu. Dari beberapa rumor mengatakan ia tidak benar dihukum mati, tapi diberi identitas baru dan pindah ke negara asing. Namun sumber lain menyebutkan Syam memang dihukum mati di depan regu tembak. Dan anehnya, dari sekian anggota yang ditembak, tapi Syam tidak terluka oleh peluru. Dia kebal peluru. Akhirnya, sang komandan regu tembak maju dan menembaknya dengan pistol berapa kali hingga tewas. Dan beberapa bulan kemudian, sang komandan masuk rumah sakit jiwa karena stres. Kematian Syam Kamaruzaman menutup satu babak dalam sejarah PKI dan peran tokoh-tokoh komunis di Indonesia. Namun, warisannya masih menjadi bahan diskusi, baik di kalangan sejarawan maupun masyarakat umum. Seiring berjalannya waktu, muncul upaya untuk menggali lebih dalam peran dan konteks sejarah para tokoh seperti Syam Kamaruzaman. Meski masih kontroversial, Syam tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia, terutama dalam memahami dinamika politik yang mempengaruhi bangsa pada masa-masa transisi yang krusial. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.